Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, kelas 11 Agama 1, saya Syamira Laina, dan teman-teman saya Naila Madania dan Syihana Mazni Putri akan menjelaskan materi tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. A. Hakikat demokrasi. 1. Makna demokrasi. Demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yaitu pemerintahan. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politika yang membagi ketiga kekuasaan politik negara menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Dalam pandangan Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sebagai suatu konsep, demokrasi adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan yang juga mencakup seperangkat praktik yang terbentuk melalui sejarah panjang dan sering berliku-liku. 2. Klasifikasi demokrasi. Berdasarkan titik berat perhatiannya, A. Demokrasi formal, menjunjung tinggi persamaan bidang politik. B. Demokrasi material, dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. C. Demokrasi gabungan, yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Berdasarkan ideologi, A. Demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal. B. Demokrasi rakyat atau demokrasi proletari. Berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. A. Demokrasi langsung. B. Demokrasi tidak langsung. 3. Prinsip-prinsip demokrasi. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Menjamin tegaknya keadilan. Suatu negara dapat disebut berbudaya demokrasi apabila memiliki sokoguru demokrasi sebagai berikut. A. Kedaulatan rakyat. B. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. C. Kekuasaan mayoritas. D. Hak-hak minoritas. E. Jaminan hak-hak asasi manusia. F. Pemilihan yang bebas dan jujur. G. Persamaan di depan hukum. H. Proses hukum yang wajar. I. Pembatasan pemerintahan secara konstitusional. J. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. K. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. B. Dinamika penerapan demokrasi Pancasila. 1. Prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, pilihan yang tepat dalam menerapkan paham demokrasi adalah dengan demokrasi Pancasila. Ahmad Sanusi mengutarakan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. A. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. B. Demokrasi yang dengan kecerdasan. C. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat. D. Demokrasi dengan rule of law. E. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. F. Demokrasi dengan hak asasi manusia. G. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. H. Demokrasi dengan otonomi daerah. I. Demokrasi dengan kemakmuran. J. Demokrasi yang berkeadilan sosial. Karakter utama demokrasi Pancasila adalah sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Inti dari demokrasi adalah kedaulatan rakyat, yang artinya mempunyai kekuasaan penuh untuk mengelola negara, sehingga kemajuan sebuah negara merupakan tanggung jawab seluruh rakyatnya. Oleh karena itu, dalam negara demokratis,
setiap rakyat atau warga negara berkewajiban untuk A. Menghargai dan menjunjung tinggi hukum, B. Menjunjung tinggi ideologi dan konstitusi negara, C. Mengutamakan kepentingan negara, D. Ikut serta dalam berbagai bentuk kegiatan politik, E. Mengisi kemerdekaan dengan aktif dalam pembangunan. Demokrasi Pancasila mengandung beberapa nilai moral yang bersumber dari Pancasila, yaitu sebagai berikut. A. Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia, B. Keseimbangan antara hak dan kewajiban, C. Pelaksanaan kebebasan yang dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan orang lain, D. Mewujudkan rasa keadilan sosial, E. Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. Demokrasi Pancasila mendasarkan diri pada paham kekeluargaan dan kegotong royongan yang ditunjukkan oleh A. Kesejahteraan rakyat, B. Mendukung unsur-unsur kesadaran berketuhanan Yang Maha Esa, C. Menolak ateisme, D. Menegakkan kebenaran yang berdasarkan budi pekerti yang luhur, E. Mengembangkan kepribadian Indonesia. Dua. Periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945 sampai 1949. A. Pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. B. Elemen-elemen demokrasi yang lain belum tentu sepenuhnya terwujud karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1949 sampai 1959. A. Pada periode ini terjadi 2 kali pergantian Undang-Undang Dasar. Pertama, pergantian UUD 1945 dengan Konstitusi RIS pada rentang waktu 27 September 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Kedua, pergantian Konstitusi RIS dengan Undang-Undang Dasar sementara 1950 pada rentang waktu 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Masa demokrasi parlementer merupakan masa yang semua elemen demokrasinya dapat kita temukan perwujudannya dalam kehidupan politik di Indonesia. Pertama, lembaga perwakilan rakyat atau parlemen yang memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. Kedua, akuntabilitas. Ketiga, kehidupan kepartaian boleh dikatakan memperoleh peluang yang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal. Keempat, sekalipun pemilihan umum hanya dilaksanakan 1 kali yaitu pada 1955, tetapi pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan dengan prinsip demokrasi. Kelima, masyarakat pada umumnya dapat merasakan bahwa hak-hak dasar mereka tidak dikurangi sama sekali, sekalipun tidak semua warga negara dapat memanfaatkannya dengan maksimal. Keenam, dalam masa pemerintahan parlementer, daerah-daerah memperoleh otonomi yang cukup, bahkan otonomi yang seluas-luasnya dengan asas desentralisasi sebagai landasan untuk berpijak dalam mengatur hubungan kekuasaan antara pemerintahan pusat pemerintahan daerah. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1959 sampai 1965. A. Demokrasi terpimpin merupakan pembalikan total dari proses politik yang berjalan pada masa demokrasi parlementer. B. Karakteristik yang utama dari perpolitikan pada era demokrasi terpimpin sebagai berikut. Pertama, mengaburnya sistem kepartaian. Kedua, dengan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong, peranan lembaga legislatif dalam sistem politik nasional menjadi sedemikian lemah. Ketiga, hak dasar manusia menjadi sangat lemah. Kritik dan saran dari lawan-lawan politik presiden tidak banyak diberikan. Keempat, masa demokrasi terpimpin membuat kebebasan pers berkurang. Kelima, sentralisasi kekuasaan semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1965 sampai 1998. A.
Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara tahun 1966 sampai 1968, ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. B. Era ini dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. C. Visi utama pemerintahan Orde Baru adalah untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1998 sampai sekarang. A. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru pada akhirnya membawa Indonesia pada krisis multidimensi yang diawali dengan badai krisis moneter yang tidak kunjung reda. B. Tidak hanya itu, kerusuhan-kerusuhan terjadi hampir di semua belahan bumi Nusantara. C. Pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto terperosot ke dalam kondisi yang diliputi oleh berbagai tekanan politik baik dari luar maupun dalam negeri. D. Dari dunia internasional, terutama Amerika Serikat, secara terbuka meminta Presiden Soeharto mundur dari jabatannya sebagai presiden. C. Membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. 1. Pentingnya kehidupan yang demokratis, yaitu persamaan kedudukan di muka hukum, partisipasi dalam pembuatan keputusan, distribusi pendapatan secara adil, dan kebebasan yang bertanggung jawab. 2. Perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. Untuk menjalankan kehidupan demokratis, kita bisa memulainya dengan cara menampilkan beberapa prinsip dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, A. Membiasakan diri untuk berbuat sesuai dengan aturan main atau hukum yang berlaku. B. Membiasakan diri untuk bertindak demokratis dalam segala hal. C. Membiasakan diri untuk menyelesaikan persoalan dengan musyawarah. D. Membiasakan diri untuk mengadakan perubahan secara damai, tidak dengan kekerasan. E. Membiasakan diri untuk memilih pemimpin melalui cara-cara yang demokratis.